Halo teman-teman, gimana kabar kalian pagi ini? Sehat? Alhamdulillah. Pagi ini kita mau diskusi apa ya? Materi kita pagi ini adalah impuls dan momentum. Oke, jangan kemana-mana, simak terus video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga kabar kalian pada kesempatan kali ini senantiasa dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, mari kita bersama-sama mempelajari materi fisika kelas 10 di semester genap, yaitu tentang impuls dan momentum. Mari kita lihat kompetensi dan tujuan dari materi ini. Kompetensi dari materi ini adalah menemukan hubungan antara konsep impuls dan momentum berdasarkan hukum Newton tentang gerak dan hukum kekekalan momentum linear untuk menyelesaikan masalah dalam tumbukan. Adapun tujuannya adalah 1. Memformulasikan konsep impuls dan momentum. 2. Memformulasikan hubungan impuls dan momentum. 3. Memformulasikan hukum kekekalan momentum. 4. Menerapkan prinsip kekekalan momentum. Oke teman-teman, di antara benda berikut, manakah yang menimbulkan dampak lebih besar pada saat menabrak sesuatu? Yaitu 1. Kereta api, 2. Mobil. Kira-kira manakah yang menimbulkan dampak lebih besar dari kedua benda itu pada saat kedua benda itu menabrak sesuatu? Iya. Untuk lebih jelasnya tentang pembahasan itu, mari kita bahas lebih detail dalam materi impuls dan momentum. Kita mulai dari konsep impuls dulu. Oke, teman-teman, mari kita lihat animasi berikut ini. Baik, nah kira-kira menurut kalian, apa yang bisa kalian tangkap dari animasi itu? Iya, betul sekali. Itu adalah animasi dari seorang anak yang sedang memukul bola menggunakan tongkat. Nah, dalam pembahasan impuls dan momentum, gaya pukul dari tongkat jika dikalikan dengan selang waktu selama gaya tersebut bekerja pada bola, itulah yang dinamakan dengan impuls. Jadi, impuls adalah hasil kali gaya konstan sesaat dengan selang waktu gaya itu bekerja. Impuls ini merupakan besaran vektor. Jadi, perhatikan arah gerak dan arah dari gayanya. Secara matematis, impuls berdasarkan konsep tadi dapat kita tulis dengan persamaan I sama dengan F kali delta T. Dengan I menunjukkan impuls, F menunjukkan gaya,
delta T menunjukkan selang waktu di mana gaya itu bekerja. Nah, contoh fenomena impuls ini sangat banyak sekali. Di antaranya terlihat pada gambar ini, yaitu seorang pemain golf, di mana dia memukulkan tongkat atau stick golfnya ke bola golf. Juga seorang pemain sepak bola pada saat dia menendang bola menggunakan kakinya. Oke teman-teman, sekali lagi, konsep impul itu adalah bahwa impul menunjukkan hasil kali gaya konstan sesaat dengan selang waktu gaya itu bekerja. Mari kita lanjut, yaitu mengenai pengertian momentum. Perhatikan animasi berikut. Oke teman-teman, apa yang bisa kalian cermati dari animasi ini? Di animasi tersebut menunjukkan sebuah benda dalam hal ini bola memiliki massa M, diberi gaya sehingga dia bergerak dengan kecepatan V. Nah, satu benda yang memiliki massa M dan bergerak dengan kecepatan V, maka dia akan memiliki besaran yang dinamakan momentum. Nah, besaran momentum ini merupakan perkalian antara massa M dengan kecepatannya. Benda-benda yang massanya atau gerak lajunya besar, maka memiliki momentum yang besar. Secara matematis, persamaan momentum dapat dituliskan P sama dengan M kali P. Dengan P menunjukkan momentum, M menunjukkan massa benda, V menunjukkan kecepatan benda. Nah, contohnya dalam ilustrasi animasi ini, silakan teman-teman perhatikan. Baik, nah dari animasi tersebut menunjukkan sebuah mobil bergerak dengan laju tertentu, kemudian menabrak sebuah pohon. Semakin cepat mobil itu bergerak, atau semakin besar massa mobil, maka kerusakan yang timbul semakin besar. Baik, teman-teman, kita tadi sudah mempelajari tentang konsep momentum, yaitu mengenai pengertian momentum. Bila terdapat dua buah benda yang massanya M1 dan M2 bergerak dengan kecepatan V1 dan V2, seperti pada gambar, ini ada gambarnya, benda 1 dengan massa 1 bergerak dengan kecepatan V1, maka dia memiliki momentum V1. Sementara itu, benda 2 dengan massa M2 dan kecepatan V2 memiliki momentum P2. Dari gambar tersebut, kedua benda yang memiliki momentum P1 dan P2, maka momentum kedua benda dapat dijumlahkan dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu momentum total sama dengan P1 momentum 1 plus P2 momentum 2. Momentum total atau resultan momentum dari dua buah benda, yaitu momentum benda 1, P1 dan P2,
yang diapit suatu sudut, perhatikan gambarnya ini, antara P1 dengan P2, dia diapit sudut alfa. Maka ini dapat dirumuskan untuk nilai resultan momentumnya adalah P sama dengan akar dari P1 kuadrat plus P2 kuadrat plus 2 kali P1 kali P2 kali kosinus alfa. Dengan P1 menunjukkan momentum pertama, P2 menunjukkan momentum kedua, P menunjukkan momentum total, alfa menunjukkan sudut antara momentum 1 dan momentum 2. Oke teman-teman, untuk memperjelas, mari kita lihat contoh soal berikut ini. Contoh soal pertama. Tono yang bermassa 50 kg naik sepeda dengan kecepatan 36 km per jam. Tentukan momentum Tono jika sepeda bergerak pada arah sumbu X. Oke, mari kita lihat. Kita identifikasi dulu besaran yang diketahui, yaitu massa M sama dengan 50 kg, kecepatan V 36 km per jam. Ingat, ini karena satuannya km per jam, maka kita konversi dulu ke satuan meter per sekon. Kita peroleh nilainya 10 meter per sekon. Besaran yang ditanyakan adalah momentum, yaitu P. Oke, teman-teman. Ada yang mau mencoba dulu? Berapa jawabannya? Oke, silahkan. Saya kasih waktu 5 detik. Ya, sudah ada yang ketemu? Oke, mari kita lihat. Ya, pembahasannya adalah P sama dengan M kali V. Sama dengan 50 kilo kali 10 meter per sekon, sama dengan 500 kg meter per sekon. Oke, sudah jelas ya teman-teman? Ada yang tanyakan? Nanti teman-teman bisa mencermati kembali video ini. Kita lanjut di nomor 2. Dua buah benda bermassa sama, 6 kg. Bergerak seperti pada gambar, dengan kecepatan masing-masing 10 meter per sekon dan 5 meter per sekon. Tentukan momentum total yang dihasilkan benda setelah tumbukan. Oke, diketahui M1 sama dengan M2 sama dengan 6 kg. V1 sama dengan 5 meter per sekon, V2 sama dengan 15 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah momentum total, yaitu P. Mari kita lihat pembahasannya. Sebelum ke rincian jawaban, silahkan teman-teman cermati gambarnya ini dulu. Di gambar ini, momentum 1 dan momentum 2 massanya sama, yaitu 6 kg. Momentum 1 bergerak ke kanan mendatar dengan kecepatan V1 5 meter per sekon. Momentum benda 2 ya, benda 2 bergerak vertikal ke atas dengan kecepatan V2 sebesar 15 meter per sekon. Oke, kita kembali ke bagian jawaban. Pertama, silahkan cari dulu nilai masing-masing momentum. P1 ketemu 30 kg meter per sekon, yaitu 6 dikali 5. Sedangkan P2 nilainya ketemu 90 kg meter per sekon, hasil dari 6 kilo dikali 15 meter per sekon. Baik, sekarang kita masuk ke persamaan. Untuk resultannya adalah karena di sini antara momentum 1 momentum 2 ini membentuk sudut. Perhatikan sudutnya. Sudutnya ini kita namakan sudut siku-siku. Yang besarnya adalah 90 derajat.
Oke, mari kita ke persamanya dulu. Momentum total P sama dengan akar dari P1 kuadrat plus P2 kuadrat plus 2P1 P kali P2 kali kosinus alfa. Nah, ini sekarang kita masukkan angkanya. P sama dengan akar dari 90 derajat plus 30, 90 kuadrat ya. 90 kuadrat plus 30 kuadrat. Nah, ini sebetulnya kalau ini besaran yang 2P1 P2 cos alfa kita pasang, maka ini sebenarnya masih ditambah plus 2 kali 90 kali 30 kali kosinus 90 derajat. Oke, kali kosinus 90 derajat. Masih ingat teman-teman berapa nilai kosinus 90? Iya, betul sekali. Kosinus 90 derajat nilainya adalah 0. Sehingga besaran 2P1 kali P2 kali cos 90 derajat menghasilkan nilai 0. Sehingga hasil akhirnya tinggal ditulis seperti yang paling bawah ini, yaitu P sama dengan akar 90 kuadrat plus 30 kuadrat. Sama dengan hasil akhirnya adalah 30 akar 10 kg meter per sekon. Oke, kenapa bisa ketemu 30 akar 10? Oke, baik teman-teman. Nanti silahkan teman-teman membuktikan. Silahkan kalian uraikan, kalian catat. Betul nggak? 90 kuadrat plus 30 kuadrat sama dengan 30 akar 10. Dengan satuan kilogram meter per sekon. Oke teman-teman, dari dua contoh soal ini, saya berharap sudah ada gambaran tentang pemahaman dari konsep momentum. Baik teman-teman, ini bagi yang ingin memperdalam materi ini, ada banyak referensi, ini salah satunya. Nanti teman-teman bisa membaca pada referensi yang saya tampilkan di sini. Baik, terima kasih teman-teman telah menyimak video bagian 1 ini. Jangan lupa nantikan kelanjutan materi impuls dan momentum ini pada video bagian 2. Selamat belajar, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.